Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzi Ahmad dengan NIM 230101110047. Tujuan video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan kurikulum. Yang pertama yakni pada judul implementasi kurikulum merdeka dalam pembelajaran, evaluasi dan pembaruan pada studi kasus di Madrasah Aliyah Negeri Labuan Batu. Nah, pada artikel ini dijelaskan bahwa adanya evaluasi kritis terhadap transisi paradigma pendidikan di Madrasah Aliyah. Jadi, Madrasah Aliyah di Labuan Batu ini sebelumnya menerapkan kurikulum K13, yang mana ketika adanya kurikulum merdeka itu terhadap perubahan signifikan yang terjadi dalam lingkungan sekolah tersebut, baik dari siswa itu sendiri bahkan sampai kepada guru yang mengajarkan melalui sistem atau kurikulum merdeka ini. Di sini penelitian pada artikel ini tuh menyoroti bahwa kurikulum ini bukan sekedar perubahan administratif, melainkan sebuah transformasi pedagogis. Jadi perubahan kurikulum yang terdapat pada suatu sekolah, lebih tepatnya pada MAN Labuan Batu, itu tidak hanya berdasar pada penerapan atau administratif, akan tetapi di situ sebuah transformatif yang mana adanya dampak-dampak yang membuat keberhasilan atau sistem pembelajaran pada MAN tersebut itu lebih efektif. Di situ dijelaskan bahwa adanya pergeseran signifikan dalam ekosistem pembelajaran, yang mana seperti yang kita tahu bahwa kurikulum merdeka itu menerapkan pendekatan project based learning atau PBL dan pembelajaran kontekstual. Nah, ketika penerapan project based learning ini adanya perubahan yang signifikan dari siswa tersebut, yang mana siswa yang awalnya melalui pembelajaran metode ceramah yang biasa diterapkan pada K13 itu biasanya yang awalnya menjadi siswa itu objek pasif. Ketika penerapan pendekatan project based learning atau PBL diterapkan pada sekolah tersebut, adanya perubahan siswa menjadi subjek aktif. Jadi awalnya yang siswa itu hanya sebagai pendengar atau sebagai objek pasif, ketika penerapan project based learning ini diterapkan, siswa tersebut menjadi lebih aktif. Karena mengapa siswa tersebut itu lebih aktif? Karena keterlibatan siswa itu dihubungkan dengan kehidupan nyata. Jadi pembelajaran mereka itu tidak bersifat abstraktif, yang akan tetapi pembelajaran tersebut dapat mereka terapkan pada kehidupan sehari-hari. Nah, di sisi lain pada artikel ini itu dijelaskan bahwa guru di Madrasah Aliyah Labuan Batu itu tidak memposisikan dirinya sebagai sumber kebenaran atau apapun yang dikeluarkan atau statement yang dijelaskan oleh guru tersebut tidak asal atau tidak serta-merta kita terima bahwa apa yang dijelaskan oleh guru tersebut itu merupakan kebenaran. Akan tetapi kedudukan guru pada Madrasah Aliyah tersebut itu berevolusi menjadi fasilitator, yang mana guru tersebut hanya sebagai pemandu atau pembimbing ketika siswa tersebut mengeksplorasi pengetahuan mereka sendiri. Nah, akan tetapi adanya keterbatasan ketika sekolah Madrasah Aliyah tersebut itu menerapkan kurikulum merdeka, yang mana temuan yang ditemukan oleh peneliti tersebut dijelaskan adanya kesenjangan atau tuntutan digitalisasi kurikulum, yang mana infrastruktur yang dimiliki oleh sekolah tersebut itu tidak sepenuhnya menunjang tuntutan digitalisasi kurikulum tersebut. Jadi adanya keterbatasan pada infrastruktur teknologi ketika mereka menerapkan
kurikulum merdeka ini. Lalu yang kedua yakni konsep kurikulum dan implementasinya di sekolah menengah kejuruan, analisis K13 edisi revisi. Jadi pada file yang kedua ini atau artikel yang kedua ini dijelaskan tentang adanya revisi K13 ini lahir sebagai respon terhadap kompleksitas penilaian yang membebani guru. Jadi pada sebelumnya ketika K13 sebelum direvisi itu seluruh guru atau seluruh guru pengampu mata pelajaran, baik itu mata pelajaran yang bersifat umum atau mata pelajaran yang bersifat agama, itu diwajibkan melakukan penilaian detail terhadap aspek spiritual dan sosial, yang mana guru tersebut itu merasa terbebani dikarenakan mereka tidak memiliki kecakapan atau kemampuan terhadap tugas dalam penilaian aspek spiritual dan sosial tersebut, yang mana menurut mereka itu sangat melelahkan. Akan tetapi dalam edisi revisi K13 ini itu terjadi penyederhanaan di mana tanggung jawab penilaian sikap itu diserahkan utamanya kepada guru agama dan PKN. Jadi ketika kurikulum 13 ini direvisi, tanggung jawab untuk penilaian pada aspek spiritual dan aspek sosial itu sepenuhnya diserahkan kepada guru agama dan PKN, tidak kepada seluruh guru pengampu mata pelajaran yang lain. Hal ini untuk agar kompetensi dalam penilaian tersebut itu memang diserahkan kepada orang yang memiliki kecakapan dalam penilaian tersebut, dan guru-guru yang lain itu hanya sebagai pemberi masukan jika terjadi perilaku nyeleneh terhadap para siswa tersebut. Secara struktural, pada artikel ini itu merinci hierarki mata pelajaran SMK yang dibagi menjadi 3 klaster, yakni muatan nasional, kewilayahan, pembentukan karakter, dan peminatan kejuruan sebagai inti kompetensi. Jadi di sini mereka para guru di situ itu menegaskan mereka menggunakan sistem taksonomi Bloom, yang mana mereka tidak hanya mempelajari teori-teori tersebut, akan tetapi mereka berusaha agar mereka dapat sampai kepada tingkat taksonomi Bloom yang akhir, yakni penciptakan produk. Jadi dari awalnya yang mereka hanya mempelajari teori-teori tersebut, akhirnya dapat tercapai suatu produk yang mana produk tersebut dihasilkan dari teori yang mereka pelajari. Lalu selanjutnya yakni pada artikel yang ketiga, yakni analisis pengembangan kurikulum di lembaga pendidikan Islam pada masa new normal. Jadi artikel ini merupakan studi kasus yang mana lembaga pendidikan Islam itu tidak bersikap pasif menunggu instruksi, melainkan proaktif melakukan hibridasi kurikulum. Jadi mereka menggabungkan kurikulum merdeka dengan kurikulum yayasan untuk menciptakan keunggulan kompetitif. Jadi strategi utamanya pada penelitian ini itu menyeimbangkan antara ilmu sains dengan ilmu agama dalam porsi yang setara. Hal ini untuk menjawab skeptis masyarakat yang dianggap lulusan madrasah atau lulusan pondok pesantren itu biasanya kurang kompeten dalam ilmu sains, dan sebaliknya dalam ketika lulusan sekolah itu kurang terampil dalam praktik ibadah. Jadi poin paling penting dalam artikel ini tuh dijelaskan bahwa pemanfaatan kegiatan ekstrakurikuler sebagai wahana pengembangan kurikulum. Jadi mereka tidak hanya mempelajari pada hari-hari aktif, tetapi menambahkan kegiatan ekstrakurikuler sebagai penunjang dari keseimbangan antara ilmu sains dengan ilmu agama, seperti ekstrakurikuler yang bersifat kearifan lokal, program aksara Arab Melayu, terus tulis baca Al-Quran, yang mana ketika seseorang tersebut kurang dalam kompetensi keagamaan seperti baca Al-Quran, nah di situ adanya ekstrakurikuler pembelajaran tulis baca Al-Quran sebagai penunjang siswa tersebut agar bisa
menyeimbangkan antara ilmu agama dengan ilmu sains tersebut. Nah, di sini dijelaskan bahwa pengembangan kurikulum di era new normal itu membuktikan bahwa otonomi sekolah itu memungkinkan terciptanya moral pendidikan yang responsif. Jadi unit sekolah itu tidak harus sepenuhnya atau total 100% itu menunggu instruksi dari pemerintah, akan tetapi instansi sekolah itu bisa mengkombinasikan antara kurikulum yang didapatkan dari pemerintah dengan kreativitas dari unit sekolah tersebut. Lalu pada artikel yang keempat, yakni landasan pengembangan kurikulum, sebuah tinjauan filosofis dan teoretis. Jadi pada artikel ini tuh dijelaskan bahwa kerangka fundamental yang menjadi basis ontologis dan epistemologis bagi setiap upaya perancangan kurikulum. Jadi di sini dijelaskan bahwa penulis berargumen bahwa kurikulum itu, ketika kurikulum tanpa landasan yang kuat, itu ibarat seperti bangunan yang berdiri di atas pasir, di mana bangunan tersebut itu rentan runtuh dan kehilangan arah. Jadi pada artikel ini tuh diuraikan 4 pilar utama sebagai fondasi kurikulum tersebut. Yang pertama, landasan religius yang menempatkan nilai-nilai ketuhanan sebagai basis moral pendidikan, yang mana di mana landasan kurikulum itu harus memenuhi faktor yang pertama, yakni landasan religius sebagai nilai-nilai ketuhanan itu sebagai basis moral pendidikan yang sejalan dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang membentuk manusia itu beriman dan bertakwa. Lalu yang kedua, yakni landasan filosofis yang berfungsi sebagai kompas arah pendidikan. Di sini penulis membedah aliran-aliran besar seperti perennialisme yang berorientasi pada kebenaran abadi masa lalu esensialisme fokus pada penguasaan ilmu dasar, hingga progresivisme dan rekonstruksivisme yang lebih modern, yang mana aliran-aliran ini itu berpusat pada siswa dan berorientasi pada pemecahan masalah sosial di masa depan. Lalu pilar yang ketiga adalah landasan psikologis, yang mana memastikan materi ajar itu relevan dengan dua aspek, yakni yang pertama psikologi perkembangan yang menyesuaikan kedalaman materi dengan usia mental siswa, dan psikologi belajar yang mana kita memilih metode yang mana metode tersebut itu akan efektif ketika metode tersebut diterapkan pada pembelajaran siswa di kelas. Lalu yang pilar yang keempat, yakni landasan yuridis, yaitu menekankan legalitas formal mulai dari Undang-Undang 1945 hingga Peraturan Menteri. Artikel ini menyimpulkan bahwa pengabaian terhadap salah satu pilar seperti mengabaikan aspek psikologis demi mengejar target akademis mata akan mencederai hakikat pendidikan manusia seutuhnya. Jadi ketika kita menerapkan suatu kurikulum itu harus memenuhi landasan 4 tadi, yakni landasan yuridis, landasan psikologis, landasan religius, dan landasan filosofis. Agar ketercapaian suatu target akademi itu memiliki dampak yang baik terhadap siswa tersebut. Lalu yang kelima, yakni kurikulum pendidikan dasar, konsep, landasan, dan prinsip pengembangannya. Dalam artikel ini itu membedah spesifikasi kurikulum untuk jenjang paling krusial, yakni pendidikan dasar, yakni SD atau MI. Pada artikel ini itu menyoroti karakteristik psikologis unik pada anak usia 7-15 tahun yang membedakan dari jenjang lain. Mengutip teori dari psikoanalisis Sigmund Freud, artikel ini menjelaskan bahwa anak usia SD itu berada pada fase laten, yang mana pada usia-usia tersebut itu anak memiliki energi yang dialihkan secara masif menjadi rasa ingin tahu intelektual dan sosialisasi.
Jadi rasa keingintahuan pada tingkat anak sekolah dasar dan MI itu memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Oleh karena itu, kurikulum pada sekolah dasar itu harus dirancang untuk memfasilitasi eksplorasi anak tersebut, bukan berupa teori yang abstrak, akan tetapi harus memiliki prinsip joyful learning, yang mana belajar yang menyenangkan, agar nantinya memiliki dampak yang baik terhadap anak tersebut. Lalu pada artikel ini itu dijelaskan bahwa guru pada tingkat SD itu dituntut memiliki kompetensi ganda, yang mana guru tersebut itu harus sebagai pelaksana kurikulum nasional dan juga sebagai pengembang kurikulum di kelas. Jadi guru tersebut memiliki dua tugas pada saat memberikan pembelajaran di kelas pada tingkat SD, yang mana guru tersebut itu harus mensukseskan atau menerapkan kurikulum yang ada yang diberikan oleh pemerintah, tetapi guru tersebut juga harus mengimbangi dengan keadaan yang mana siswa tersebut itu apakah bisa menerima pembelajaran seperti ini atau mereka memiliki kehalangan dalam penerimaan materi tersebut. Lalu yang terakhir yakni implementasi kurikulum merdeka, analisis kesenjangan wilayah dan dampak kebijakan. Jadi pada artikel ini itu dijelaskan evaluasi berbasis data empiris yang membuka mata mengenai realitas ketimpangan pendidikan nasional. Jadi pada artikel ini itu adanya penelitian yang mana data statistik yang disajikan itu memiliki ketimpangan yang cukup tinggi, yang mana keberhasilan implementasi kurikulum merdeka yang terdapat di daerah kota itu mencapai 80%. Akan tetapi penerapan kurikulum merdeka pada daerah-daerah desa seperti daerah terpencil itu hanya tertahan pada batas maksimal di angka 45%. Jadi analisis ini tuh mengungkap bahwa ketidakberhasilan penerapan kurikulum merdeka itu tidak sepenuhnya dikarenakan ketidakmampuan guru dalam penerapan tersebut, akan tetapi ada faktor lain yang sangat krusial, yakni pada faktor infrastruktur teknologi seperti ketersediaan internet dan perangkat yang mendukung itu membuat potensi kurikulum tersebut menjadi tidak berhasil. Jadi pada artikel ini itu difokuskan bahwa pemerintah itu tidak serta-merta hanya memberikan suatu kebijakan kurikulum yang baru, akan tetapi pemerintah tersebut itu juga harus turun ke lapangan agar mengetahui keterbatasan dari suatu instansi sekolah tersebut dalam penerapan kurikulum tersebut. Seperti ketika ada sekolah yang memiliki keterbatasan adanya teknologi seperti infrastruktur, itu pemerintah juga ikut andil dalam membantu penyiapan infrastruktur tersebut, tidak hanya memberikan suatu kebijakan kurikulum yang baru. Agar nantinya kurikulum merdeka ini tidak memperlebar jurang kualitas pendidikan antar wilayah. Jadi sama-sama mendapatkan ketercapaian yang diharapkan baik dari sisi instansi sekolah maupun dari sisi pemerintah tersebut. Mungkin cukup ini pemaparan hasil resume saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.